You're gone! Catch! A good old-fashioned headbutt to end the day. Di awal film kita akan diperkenalkan dengan mantan ketua CIA bernama Robert yang kala itu sedang latihan menembak di tengah hutan. Diberitahu kalau setelah pensiun dari CIA, Robert memutuskan untuk tinggal di komplek yang bernama Forget Retreat. Komplek itu sangat rahasia dan berada di tengah hutan serta dijaga ketat oleh militer. Karena semua penghuninya adalah pensiunan militer, CIA, agen rahasia, dan mata-mata yang pernah berurusan dengan mafia besar. Jadi pemerintah memberi mereka tempat aman untuk menghabiskan masa tua di sana karena jika di luar kemungkinan musuh di masa lalu akan memburu. Adegan berpindah ke seorang pria bernama Paul yang kala itu sedang dalam perjalanan. Ternyata Paul ini merupakan anak kandung Robert dan tujuan Paul sekarang adalah pergi ke komplek Forget Retreat untuk bertemu dengan Robert ayahnya. GPS does all the work for you, right? Okay. Tanpa Paul sadari, rupanya sedari tadi Paul dilacak dan diawasi dari kejauhan oleh tim tentara bayaran. Kemudian tim tentara bayaran itu segera berangkat untuk pergi mengejar Paul. Sampai di sini belum diberitahu siapa yang memerintah tim tentara bayaran tersebut dan kenapa sampai mengejar Paul. Singkat cerita, Paul tiba di komplek yang dimaksud. Satu penjaga langsung menghampiri lalu bertanya apa tujuan Paul datang ke sini. Paul menjelaskan kalau ia adalah putra dari Robert, jadi tentu tujuannya ke sini untuk menemui sang ayah. Akhirnya si penjaga mengizinkan Paul masuk tapi hanya seorang diri. Sedangkan supir Paul harus menunggu di luar komplek. Setelah itu Paul bertemu dengan ketua penjaga di sana yang ternyata adalah wanita seksoi bernama Lena. Lena akan mengantar Paul bertemu dengan Robert hingga mereka berdua pun mulai berjalan. Sambil jalan kaki, Lena menjelaskan kalau komplek ini dijaga sangat ketat. Jadi tidak boleh ada sembarangan orang yang masuk. I would have imagined my dad living in a place like this. We have a very few who are long-term residents. Di sisi lain memperlihatkan supir Paul yang memutuskan untuk pergi mencari pemukiman sambil menunggu Paul selesai. Di tengah perjalanan tiba-tiba ia dihadang oleh sekelompok tentara bayaran yang tadi mengawasi Paul. Ketua tentara bayaran langsung bertanya di mana Paul sekarang. Karena sinyal GPS-nya hilang tepat di tempat itu. Awalnya si supir tidak mau memberitahu sebab mereka tak saling kenal. Akan tetapi si ketua langsung mencekik si supir sambil memaksanya agar mengatakan kemana Paul pergi. Alhasil si supir mengatakan kalau Paul berada di komplek yang ada di tengah hutan tak jauh dari sini. Setelah mendapat jawaban, ketua tentara bayaran itu tetap saja menghabisi supir Paul. Kembali pada Paul yang kini bertemu dengan Robert ayahnya sambil diantar oleh Lena. Lena izin pergi lalu membiarkan Paul mengobrol berdua dengan Robert. Tampak Robert yang begitu senang campur haru karena sudah hampir 5 tahun ia tak pernah bertemu dengan Paul. Had some good times there. Saat di dalam, Paul menjelaskan kalau selama ini dirinya selalu mencari Robert tapi tidak pernah ketemu. Untung saja Paul mendapatkan alamat ini dari rekan Robert saat masih menjadi ketua CIA dulu. Kemudian Robert bertanya apa tujuan Paul datang ke sini. Paul menjawab tujuannya untuk meminjam uang sebesar $5 juta. Sebab perusahaan Paul sedang diambang kebangkrutan. Paul tahu Robert memiliki banyak sekali tabungan, jadi hanya Robertlah yang saat ini dapat membantu dirinya. Mendengar hal tersebut, Robert tidak langsung memberikan Paul pinjaman, melainkan meminta Paul agar menjelaskan dulu di bidang apakah Paul memiliki usaha. A serious talk. We need to try to put things back together. Dad, you vanished. Adegan berpindah ke tim tentara bayaran yang kini diam-diam mulai mendekati komplek tersebut. Don't miss.
Looks like another wiring short. Kemudian mereka berhasil masuk dengan menjebol pagar kawat dari jalur belakang. Saat masuk, si ketua tentara bayaran menyadari kalau di komplek itu dipenuhi oleh banyak CCTV. Jadi mereka harus lebih berhati-hati. Selanjutnya si ketua menjelaskan kalau target sebenarnya mereka adalah Robert. Dan mereka harus membawa Robert secara hidup-hidup. So far, so good. Tak lama ada satu penjaga yang menyadari kalau pagar di belakang telah ada yang menjebol. Dengan cepat salah satu tentara bayaran langsung menghabisi si penjaga tanpa memikirkan CCTV di sana. Alhasil aksi itu terekam jelas oleh kamera CCTV. Sehingga operator di ruang bawah tanah menyadari komplek mereka telah dimasuki penyusup. Si ketua tentara bayaran yang diketahui bernama Komeng langsung menghabisi anak buahnya karena dianggap terlalu ceroboh. Kembali pada Paul dan Robert yang kini masih mengobrol. Setelah mendengar semua penjelasan Paul, akhirnya Robert bersedia memberi uang $5 juta bukan meminjamkannya. Di waktu yang sama mereka dibuat kaget dengan suara alarm keamanan yang berbunyi sangat keras. Robert langsung meminta Paul agar tidak keluar dari rumah. Sedangkan ia sendiri akan mengeceknya keluar. Yes. I'll be right back. Di luar rumah terlihat Komeng si ketua tentara bayaran sedang menyandra 2 orang mantan mata-mata. Di sini Komeng menunjukkan foto Robert sambil bertanya di rumah manakah dia tinggal. Akan tetapi 2 mata-mata itu tidak mau memberitahu sehingga Komeng langsung menghabisinya. Berpindah pada Lena si ketua penjaga yang kini harus berhadapan dengan satu anak buah Komeng. Ketika orang itu akan menembak Lena tiba-tiba ternyata yang menghabisi orang tersebut adalah Robert. Robert meminta Lena agar membawa Paul ke ruang bawah tanah. Sedangkan dirinya akan berusaha melawan para penjahat itu. Dengan cepat Lena segera masuk ke rumah lalu membawa Paul untuk menuju ke ruang bawah tanah. Namun tentu untuk sampai ke sana mereka harus berhadapan lagi dengan beberapa anak buah Komeng dan sebaiknya kita lihat bersama. I'm impressed. So am I. Hang on, I'll be right back. Kate! Setelah Lena berhasil menghabisi para anak buah Komeng, ia pun lanjut membawa Paul ke ruang bawah tanah. Karena pintu ruangan itu cukup jauh, jadi mereka harus melewati dulu sungai. Tapi bersamaan dengan itu datang lagi 2 anak buah Komeng yang langsung menodongkan senjata. Di sini Lena dan Paul hanya bisa mengangkat tangan mengingat mereka sudah tidak mempunyai persenjataan. Tapi tiba-tiba Dad? ternyata yang menghabisi 2 orang itu adalah Robert dan kapten pasukan khusus yang diketahui bernama Smith. Robert pun meminta Smith agar membawa Paul dan Lena menuju ruang bawah tanah. Tapi sebelum berangkat, Smith sempat mengira kalau Paul adalah pacar Lena. Paul yang melihat Lena begitu seksoi, ia pun hanya mengaminkan sangkaan Smith barusan. Sedangkan Robert akan kembali ke komplek untuk menghadapi para musuh yang datang. Said maybe your girlfriend here. Singkatnya, Smith berhasil mengantarkan Paul dan Lena ke pintu masuk ruang bawah tanah. Dengan cepat, Lena membawa Paul masuk, lalu ia dibuat terkejut karena di sana ruangannya begitu luas dan canggih. Lena menjelaskan kalau ini adalah ruangan rahasia sekaligus ruang operator untuk komplek di atas. Jika kompleks sudah tidak aman, semuanya akan dipindahkan ke ruangan ini, hitung-hitung benteng terakhir. Kemudian Lena memperkenalkan Paul kepada seorang jenderal bernama Susan yang menjadi pemimpin di ruangan ini sekaligus komplek di atas.
Susan meminta Paul agar sebaiknya istirahat sementara dirinya dan yang lain akan membantu Robert untuk mengalahkan para penyusup tersebut. Garner, team in position. Roger that, General. Di balik itu memperlihatkan Komeng dan satu rekannya yang dikepung oleh beberapa penjaga. Namun anehnya Komeng begitu santai meski ditodong oleh beberapa senjata. Dari ruang monitor Susan melihat kalau itu adalah jebakan. Karena rekan Komeng yang lain sudah bersiap dari sudut berbeda untuk menghabisi para penjaga tersebut. Alhasil Susan memerintah penjaga untuk mundur. Tapi sayang semuanya terlambat dan inilah yang terjadi. Pada akhirnya semua penjaga tewas dihabisi oleh rekan Komeng yang datang dari sudut lain. Di waktu yang sama, Komeng dibuat terkejut saat melihat sang bos besar datang atau orang yang memerintahnya menangkap Robert. Diberitahu kalau orang ini bernama Pedrick yang merupakan bos mafia besar. Pedrick langsung memerintah Komeng agar meneruskan pencariannya. Karena ia yakin sebentar lagi mereka pasti akan bisa menangkap Robert. Adegan berpindah kepada Robert yang kini masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Robert menjelaskan kalau sebagian penghuni komplek telah gugur, sedangkan sisanya sudah Robert pindahkan ke tempat aman. Sementara untuk penjaga tinggal tersisa 5 orang, dan jelas itu tidak akan seimbang melawan pasukan tentara bayaran tersebut. Susan sang jenderal sempat bertanya siapakah orang-orang itu, apakah Robert kenal. Robert menjawab ya dan pastinya mereka datang ke sini untuk memburu Robert. Tentara bayaran itu dipimpin oleh Pedrick, sang bos mafia yang merupakan musuh masa lalu Robert. Susan lanjut bertanya lantas apa alasan Pedrick memburu Robert. Robert menjelaskan kalau saat masih menjadi ketua CIA, Robert pernah menghancurkan beberapa bisnis Pedrick lalu menyita semua uangnya sebanyak 600 juta dolar. Robert sengaja tidak menyerahkan semua uang itu kepada negara, melainkan disimpan di suatu tempat dan hanya Robertlah yang dapat membuka kunci tempat tersebut. Jadi tujuan Pedrick memburu Robert sekarang adalah untuk mengambil kembali semua uangnya yang dulu pernah Robert sita. That's not possible. It's him. Kembali ke komplek yang mana Kapten Smith masih sedang membrutal dan berhasil menghabisi lagi 2 orang anak buah Komeng. Sementara untuk Pedrick sang bos mafia, ia pun menghubungi Susan menggunakan radio HT bekas penjaga. Pedrick meminta Susan agar menyerahkan saja Robert dan setelah itu ia berjanji akan pergi. Akan tetapi Susan menolak sebab dirinya masih memiliki pasukan untuk melawan Pedrick. Di waktu yang sama Robert sempat ingin menyerahkan diri saja supaya semuanya tidak menjadi korban. Jelas Susan melarang dan meminta Robert agar tetap stay di sini. Disusul dengan Paul yang meminta maaf karena mereka semua bisa datang ke tempat ini pasti telah mengikuti Paul. Robert meminta Paul agar tak usah menyesal karena ia sudah memprediksi kejadian ini pasti akan terjadi. You either figure it out or I'm on my way. You are quite the comedian knocking on your door. First. Di sisi lain memperlihatkan Komeng dan pasukannya yang kini mulai menyerang sisa pasukan penjaga yang tersisa 5 orang. Dengan sangat mudah Komeng dapat meratakan kelima orang tersebut dan kini yang tersisa hanya tinggal Kapten Smith saja. Itu pun ia masih bersembunyi di tengah hutan. Selang beberapa saat, Lena dan tim operator melihat kalau Komeng dan pasukannya telah berhasil masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Lena pun segera memberitahu jenderal agar semuanya bersiap. Dengan sangat mudah, Komeng dan pasukan dapat menghabisi 2 penjaga di pintu masuk ruang rahasia. Lalu Komeng meledakkan granat untuk menjebol pintu.
Tak ada pilihan lain, akhirnya Robert pergi ke lorong untuk duluan menyerahkan diri kepada Komeng. Robert ditodong oleh Komeng dan yang lain. Tapi saat Robert hendak dibawa, tiba-tiba datanglah Susan, Lena, dan yang lain sambil balik menodong Komeng. Rupanya itu hanyalah ide Robert untuk menjebak Komeng. Tapi saat satu anak buah Susan hendak menembak Komeng, Susan malah menembak anak buahnya sendiri lalu menyandra Paul. All right, Garner. Ternyata Susan adalah pengkhianat yang telah bekerja sama dengan Pedrick. Jadi sekarang posisi menjadi berbalik. Tim Robertlah yang kembali di pojokan. Tak lama datanglah Pedrick sambil bertepuk tangan melihat kekacauan tersebut. Kemudian Pedrick menghajar Robert dan yang lain sampai membuat mereka tak sadarkan diri. Ketika tersadar, Robert, Paul, dan Lena sudah dalam kondisi tangan terikat di sebuah kursi. Kemudian datanglah Susan yang meminta maaf kepada Robert karena semua ini ia lakukan demi uang. Pedrick berjanji akan memberinya bagian 20% jika Susan dapat membantu menangkap Robert. Robert menjawab itu tidak akan mungkin terjadi, sebab dirinya sudah tahu betul bagaimana liciknya Pedrick. Listen, don't worry. I made a deal with these gentlemen. Not walking anywhere. Thanks to you. Kemudian Pedrick datang membangunkan Paul. Di sini Pedrick meminta Paul agar menyerahkan semua aset perusahaan milik Paul kepada Pedrick. Ternyata Paul bukan hanya ingin mengambil uang 600 juta dolarnya kembali, melainkan ingin merebut perusahaan Paul juga. Paul yang ketakutan, ia pun langsung membuka laptop lalu hendak mentransfer semua uang perusahaan kepada rekening Pedrick. Meski perusahaannya sedang diambang kebangkrutan. Paul menjelaskan kalau transfer ini akan membutuhkan waktu 15 menit. Paul berjanji akan mentransfer semua uang perusahaan asalkan dirinya dan Lena dibiarkan pergi. Sedangkan untuk Robert, Paul tidak akan ikut campur meski dia ayah kandung Paul sendiri. Alhasil Pedrick setuju sehingga Paul segera mentransfer semua uang perusahaannya. Okay. Sesuai dengan perjanjian, Pedrick melepaskan Paul dan Lena lalu meminta Komeng agar membawa mereka ke sungai. Sebelum pergi, Paul sempat berbisik kepada ayahnya kalau ia pasti datang kembali untuk menyelamatkan Robert. Zip tie their hands. Setelah Paul pergi, Pedrick mendatangi Robert lalu menyiksanya habis-habisan. Pedrick meminta Robert agar mengatakan di mana semua uang-uangnya disimpan. Tapi Robert lebih baik mati daripada harus memberitahukan hal tersebut kepada Pedrick. Karena Robert adalah satu-satunya orang yang mengetahui hal tersebut, akhirnya Pedrick membiarkan Robert hidup dan ia akan mencari cara lain supaya Robert mau membuka mulut. Berpindah pada Paul dan Lena yang kini tiba di sungai diantar oleh Komeng. Di sini Paul berpura-pura jatuh hingga saat Komeng akan menolong, Lena langsung menyerang dari belakang. Sambil menunggu Komeng bangkit, Lena segera melepaskan ikatan di lengan Paul lalu mereka berdua menyerang Komeng bersamaan. Kembali pada Susan, si jenderal korup yang kini meminta uang bagian kepada Pedrick karena telah membantunya menangkap Robert. Tapi Pedrick yang merupakan orang licik, ia pun malah menghabisi Susan. Setelah itu Pedrick kembali ke ruangan Robert untuk menginterogasinya lagi. Kali ini Pedrick menodongkan senjata dan bersumpah tak akan segan-segan menembak jika Robert tak mau juga memberitahunya. Di waktu yang sama tiba-tiba ada ledakan dan ternyata itu adalah Kapten Smith. Akibat ledakan itu Robert berhasil melepaskan ikatan di tangannya lalu membantu Smith untuk menghabisi para anak buah Pedrick yang ada di sana. Menyadari para anak buahnya tewas, Pedrick kabur ke dekat sungai. Tapi ia berhasil dikejar dan dipojokkan oleh Robert.
Di sini Patrick mengajak Robert agar berduel dengan tangan kosong. Tapi Robert menolak karena ia suka dengan cara cepat. Robert langsung menembak Patrick dan membuatnya tercebur ke air. Berpindah kepada Lena dan Paul yang kini masuk ke ruangan persenjataan. Tujuan mereka untuk mengambil senjata lalu menyelamatkan Robert sebab mereka tak tahu kalau Robert telah berhasil selamat. Akan tetapi karena Paul tak kuat menahan keseksoyan tubuh Lena, ia pun malah mengajak Lena nyakedeng dan langsung adu jigong. Saat hal enak akan terjadi tanpa mereka sadari, rupanya sedari tadi di sana ada satu anak buah Patrick yang bersembunyi lalu menodong mereka berdua. Lena dan Paul hanya bisa menyerah, tapi tiba-tiba ternyata yang menghabisi orang tersebut adalah Robert. Setelah itu Robert membawa Lena dan Paul menaiki mobil untuk menjemput Kapten Smith. Nampak Lena dan Paul yang saling jatuh cinta lalu mereka pun memutuskan untuk berpacaran. Di akhir film memperlihatkan Patrick yang belum tewas. Lalu ia kembali bangun dengan membawa pisau. Jadi sepertinya film ini akan ada lanjutannya, tapi sekarang harus bersambung dulu. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.